Ya. Kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian dan anak-anakku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Thariqatus Syar'iyyah Listi'nafil Hayatil Islamiyah. Jadi metode syar'i untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam. Jadi setelah kita memahami fakta bahwa negara yang kita hidup di sini adalah bukan negara Islam, dan bagaimana kemudian Rasulullah SAW juga mendapati kondisi sedemikian rupa pada saat di Mekah, dan juga pada saat yang sama kaum muslimin menempati kondisi belum bisa melaksanakan seluruh syariat, maka kita bisa mempermisalkan, menyetarakan tentang keadaan kita sekarang ini dengan kondisi di Mekah dalam aspek pelaksanaan, dalam aspek mengemban dakwah, dalam aspek bagaimana untuk berupaya menerapkan syariat Islam. Walaupun memang keadaannya sudah ada sebagian syariat Islam yang dilaksanakan dan juga banyak kaum muslimin ya yang kemudian sudah menyebar hampir di seluruh penjuru. Nah, oleh karena itu bagi orang-orang yang kemudian memahami fakta-fakta ini, haruslah kemudian dia bagaimana memperjuangkan dakwah ini ya sebagaimana Rasulullah SAW memperjuangkan penerapan syariat Islam. Kita lanjutkan di sini di halaman 30 ya. Wal amilun, dan orang-orang yang kemudian menjadi pengemban dakwah atau orang yang beraktivitas ya. Al yauma la listi'nafil hayatil islamiyah, pada hari ini untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam, alaihim ayyudriku, wajib atas mereka untuk memahami apa? Annallaha ta'ala allazi talaba minan nasi an yaltazimu fi hayatihim bil Islam ila yaumal qiyamah. Jadi gini nih. Jadi pengemban dakwah itu harus paham bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuntut bagi seluruh manusia agar terikat dengan syariat Islam dalam seluruh kehidupan mereka sampai hari kiamat. Itu harus disadari. Jadi bukan sebagian syariat, tapi seluruh syariat Islam. Ya, seluruh dari aturan-aturan Allah haruslah mengikat kehidupan manusia sampai hari kiamat. Manusia ya, baik manusia itu adalah orang Islam sendiri ataupun orang non-Islam, semua. Mana dalilnya? Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Ya, wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau durhaka kepada Tuhanmu? Ini menunjukkan bahwa seluruh manusia wajib terikat
dengan seluruh syariat Allah. Ya kan? Lalu dilanjutkan, qad syara'a lahum tariqata syar'iyyata. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan bagi mereka manusia semuanya, ya kan? Apa? Metode syar'i, ya, litaghiri dari kufri ila daril Islam, agar bisa merubah negara kufur menjadi negara Islam, biiqamati daulatil khilafah. Jadi ini sebenarnya nanti lebih khusus kepada pada kaum muslimin. Walaupun ini juga adalah perintah kepada seluruh manusia. Ya, karena mereka tidak boleh hidup dalam darul kufur. Jadi walaupun orang kafir, mereka tidak boleh dalam sistem kufur. Apalagi orang Islam. Makanya rada aneh kalau ada orang Islam ingin menerapkan syariat Islam hanya kepada orang Islam. Loh, berarti dia nggak Islam ini. Orang Islam itu menerapkan syariat Islam untuk seluruh umat manusia. Karena mereka pun adalah ciptaan Allah. Dan karena Allah pun adalah Tuhan mereka. Lah gimana ceritanya kalau mereka nggak mau menerapkan syariat Allah? Ya kan? Kenapa? Li'anna hadhihi tariqah, dikarenakan metode ini mu'alijatun li sya'ni min su'uni hayatihim, adalah pengurai, adalah pemecah dari segala kejadian, ya, kepentingan kehidupan mereka. Jadi segala urusan kepentingan hidup mereka diuraikan, diselesaikan dengan syariat Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan manusia. Hatta orang kafir sekalipun, gitu loh. Jadi orang kafir itu juga diterapkan syariat Allah. Iya, dia nggak boleh berzina, dia nggak boleh mencuri. Ya, karena mencuri ya pastilah merugikan sama kaum muslimin, sesama manusia juga, sesama mereka juga. Jadi dengan hukum apa mereka diterapkan pada saat mereka terjadi pencurian dalam ranah publik, dalam konteks masyarakat secara umum? Dengan hukum Allah. Gitu. Yang bagaimana allati lam yatruk fihal islamu amran illa wada'alahu hukman. Yang kemudian tidak pernah dalam kondisi seperti itu ditinggalkan oleh Islam, dan itu adalah satu perkara kecuali di situ ditetapkan adanya hukumnya oleh Islam. Jadi tidak pernah ada satu urusan pun yang ada dalam kehidupan manusia kecuali diselesaikan dengan syariat Islam dan Islam menyelesaikannya. Ya kan? Walaupun nanti orang kafir dia tidak lagi misalnya dengan kondisi rela. Jadi orang kafir misalnya dipaksa untuk menerapkan syariat Allah, ya pasti dipaksa. Yang harus ada kerelaan dan ketenangan dan ketundukan hanya orang-orang mukmin. Ya kan? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Itu orang mukmin sikapnya. Sami'na wa ata'na. Tapi orang kafir, sami'na wa asaina, kami dengar kata mereka dan kami tentang, kata orang kafir. Tapi tetap mereka disuruh tunduk dengan syariat Allah, dengan membayar jizyah, dengan kemudian mengikuti seluruh aturan-aturan hukum Allah dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, makanya dikatakan di sini, ya kan? Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Ya. Wa huda wa rahmatan wa busyra lil mu'minin. Ya. Dan kami telah turunkan kepada engkau Muhammad satu kitab yang menjadi penjelas,
pada seluruh urusan dan menjadi petunjuk dan rahmah dan juga kabar gembira bagi orang-orang muslim. Jadi ini Quran ini adalah tadi penjelas petunjuk bagi seluruh syariat ya yang harusnya dijalani oleh hukum ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijalani oleh manusia dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi terbalik-balik ya. Insyaallah nauzubillah. Astagfirullah. Jadi gitu. Jadi harus dia ini bagaimana menjalani hukum Allah ya, syariat Allah untuk seluruh kehidupannya. Karena sudah juga diperjelas, dijelaskan, dirincikan tentang aspek kehidupan mereka dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan segala apa yang dibawa bagi kalian oleh Rasulullah, oleh Rasul, maka ambillah. Ya. Jadi apa yang dibawa oleh Rasul untuk kalian itu maka ambillah. Wa ma nahakum, apa yang dilarang oleh Rasul bagi kalian anhu fantahu. Maka ya tinggalkanlah. Ya kan? Gitu. Wama, dan kata ma di sini min alfazil umum adalah dengan lafaz umum. Tasmulu kullama jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Lafaz ini lafaz umum yang mencakup semua apa yang datang dari Rasulullah SAW anil wahyu, dari wahyu yang Allah sampaikan yang diterima oleh Rasulullah SAW. Min fikratin wa tariqatin, baik itu termasuk dalam sistem konsepnya, fikrohnya atau metodologinya. Semuanya Islam telah memperjelas itu semua. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Ya. Laqad kana lakum, sungguh ada suri tauladan, uswatun hasanah pada diri Rasulullah SAW. Ya. Bagi orang yang mengharapkan Allah, ya, bagi orang yang akan kembali kepada Allah, berjumpa dengan Allah, dan juga akan kembali kepada hari akhir. Jadi ada uswatun hasanah. Siapa? Rasulullah SAW. Wa qala mukhatiban Rasul, ya. Dan juga dikatakan sebagai seruan kepada Rasulihi, kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Apa di sini? Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah ana wa manittaba'ani. Katakanlah ini adalah jalanku, ya, yang didakwahkan, yang diserukan kepada Allah, yang menyerukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ala basiratin, ya. Dan ini menjadi ala basiratin ana wa manittaba'ani, yang ini bisa betul-betul jelas, mampu dipahami bagiku dan bagi semua orang yang mengikutiku, ya. Jelaskan di situ. Jadi ai hadhihi tariqati, yakni maksudnya adalah jalan atau metode dari Rasulullah SAW fi dakwah ilal Islam, dalam dakwah menuju Islam, wa tariqah, dan juga metodenya manittaba'ani, bagi orang yang mengikutiku, kata Rasulullah SAW, wahtada, dan mereka akan diberi petunjuk, bihadi, ya, bihadi, dengan apa? Dengan petunjukku, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi dengan jelas ini adalah petunjuk bagi seluruh umat untuk diikuti dalam dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi contoh buat kita, ya. Ini dia. Nah, oleh karena itu kita akan mendapati di sini bahwa dakwahnya pun bukan sembarangan dakwah.
bukan karena keadaan masyarakatnya, bukan karena ada kepentingannya, bukan karena misalnya ada tekanan atau tidak ada tekanannya, ya. Tapi yang namanya dakwah dilakukan di situ adalah karena apa? Karena Allah memerintahkan dakwah itu sesuai bagaimana ya wahyu itu diturunkan untuk model metode dakwah yang dilakukan. Apa itu? Diterapkannya seluruh syariat, disampaikannya seluruh hukum-hukum Allah, ya kan? Jadi kalau misalnya ada orang yang berdakwah sebagian saja, atau bahkan misalnya menutupi sebagian yang seharusnya disampaikan kepada umat, ini nggak beres lagi sudah, ya kan? Karena nggak mengikuti apa yang diperintahkan, gitu. Jadi semuanya, ya tentu di sini adalah menjadi satu keharusan dia memahami secara menyeluruh, gitu. Ya, ini yang kemudian harusnya dilakukan di situ. Wa ziyadatun, ya, dan juga sebagai tambahan fil ildahi, pada penjelasannya ini, faqad, ya kan, maka sungguh di sini hazza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hazzan biyadihi, ya kan, di sini bukan hazza, ini salah lihat ya. Bentar, nggak kelihatan ini. Khattan, ini makanya jadi aneh tadi. Khattan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Ya, di sini kemudian Rasulullah SAW menggariskan satu garis dengan tangannya. Summa qala, kemudian dia berkata, haza sabil, ya. Haza, ini adalah jalan, ya. Haza sabilullah, ini adalah jalannya Allah, mustaqiman, yang ini adalah lurus. Summa khattan an yaminihi, kemudian dia menuliskan, menggariskan dengan tangan kanannya, wasimali, dan juga di sebelah kanan dan sebelah kirinya dari garis tadi. Summa qala hadza sabil, hadza subul, ini adalah jalan-jalan. Jadi ini adalah garis ini jalan-jalan. Walaysa minha, ya, sabilun illa alaihi syaitan, dan tidak ada pada jalan-jalan itu kecuali itu adalah jalan padanya ada setan, yad'u ilaihi, yang kemudian diserukan kepada, ya tadi, setan tadi. Summa qara'a, kemudian Rasulullah SAW membaca, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu, dan sungguhnya jalanku ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subulas, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan, fatafarraq, ya, fatafarraqa bikum, maka engkau akan menjadi berpecah belah, ya, ansabilih, dari jalan-jalan itu, ya. Zalikum wasaqum bih, itu telah kami wasiatkan, telah diwasiatkan kepada kalian dengan itu, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Jadi Rasul itu menggariskan, jadi menggariskan satu garis, ini jalan Allah, ya. Lalu dia gariskan di sebelah kanan dan di sebelah kirinya, ini jalan-jalan setan yang menyeru kepada jalan setan tadi, menuju kepada selain Allah. Maksudnya di sini sudah sangat jelas bahwa metode dakwah yang akan dilakukan, yang harusnya dilakukan oleh seorang mukmin, mengikuti metode dakwah Rasulullah SAW, ya, menerapkan seluruh syariat Allah, gitu loh, ya. Nah, wa hazzarallahu rasulahu manittaba'ani subulas syaitan, ya, dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar
mencoba supaya berhati-hati, memperingati Rasulnya, ya, dari orang-orang atau dari yang kemudian mengikuti jalan setan. Qailan, dan dikatakan di sini, wahzarhum, dan berhati-hatilah kamu, an yaftinuka, bahwa ya, wahzarhum, ya, dan berhati-hatilah terhadap mereka, an yaftinuka, bahwa mereka akan menyimpangkan kamu, memberikan fitnah kepada kamu, an ba'di ma anzalallahu ilaik, dari sebagian yang diturunkan pada Allah kepadamu, ya, dari Allah kepadamu, dari sebagian diturunkan dari Allah kepadamu. Jadi mereka memang akan bagaimana menyesatkan umat, menyesatkan orang-orang yang menjalani jalan tadi, ya, dakwah tadi. Ya kan? Wa kadzalika hazaral muslimin, demikianlah ini menjadi peringatan, menjadi kehati-hatian bagi kaum muslimin, min mukhalifati amrillah, dari dia ini misalnya apa? Dari dia ini menyelisihi perintah Allah wa rasulih. Ya, dari dia menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Qailan, dan dikatakan di sini, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi, maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang berselisih dari perintahnya, antusibahum fitnah, bahwa mereka akan ditimpa fitnah, au yusibahum azaban alim, ya, au yusibahum azabun alim, atau dia ini akan ditimpakan azab yang pedih. Masya Allah. Jadi kita ini bukan sebatas pengen menyampaikan semau kita dari model dakwah yang kita inginkan. Dakwah bercampur dengan demokrasi, dakwah bercampur dengan sinkritisme, dakwah bercampur dengan misalnya khurafat, syirik, nauzubillah. Dakwah bercampur dengan kepentingan-kepentingan duniawi, dakwah bercampur dengan apa? Dengan niat dan misi yang lain selain daripada ingin menerapkan dan menjalani syariat Allah. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena dakwah itu harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diperintahkan. Dan sekarang kita sudah mendapati kondisi di mana kesamaan objek dari tidak diterapkannya syariat Allah, hukum Allah, pada saat Rasulullah SAW di saat di kota Mekah, pada kota Mekah. Jadi belum ada, walaupun bukan berarti hukumnya di sini. Nih, gitu ya. Mana Mas Bro kitabnya? Iya, iya. Gitu ya. Buka kitabnya, ya. Nah, gitu ya. Jadi dakwah kita itu bukan sembarangan dakwah, insyaallah. Ya. Jadi nggak bisa kita ini pakai cara sendiri, ya kan? Karena apa? Misalnya sekarang sudah zaman milenial, dakwahnya itu harus misalnya model milenial juga. Mungkin sarana tetap boleh dipakai. Ya, misalnya pakai seperti sekarang, misalnya pakai sosial media, pakai misalnya WA, pakai misalnya telepon, pakai misalnya YouTube atau apa misalnya sosial media dipakai semua untuk menyampaikan dakwah. Tapi bagaimana dakwah itu disampaikan, ya, dari segi metodologinya, di situ ada model-modelnya, nanti kita jelaskan di sini, ya. Dakwah untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam harus mengikuti metodologi Rasulullah SAW. Karena pada hakikatnya tidak berubah perintah itu, cuma sarananya saja. Apa yang disampaikan sama, yaitu syariat Islam juga, gitu. Ya. Nah, sehingga di sini bagi kita akan tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW betul-betul contoh terbaik untuk kita bisa contoh, ya, untuk bisa kita ikuti dalam dakwah ini semua. Mungkin begitu yang disampaikan dalam alinea ini. Gitu ya. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Gimana? Silakan. Ya, paham di sini.
Jadi bukan permasalahan kita mau semau kita. Ya, silakan. Silakan. Terkait bahwa keadaan kita itu sama seperti keadaan Rasulullah gitu ya. Iya. Dengan sekarang gitu ya kan sekarang. Yang mau ditanyakan adalah materi dakwah yang akan disampaikan apakah berarti kan yang disampaikan itu adalah akidah, syariah dan khilafah ya, seharusnya gitu ya. Karena memang keadaan kita sama kan, dengan keadaan Rasulullah pada saat itu. Gitu. Berarti yang disampaikan itu tidak materi itu. Nah, pada saat menyampaikan itu kan keadaan masyarakat itu ya ada yang belum siap dengan materi yang itu gitu. Ada yang bilang itu terlalu belum siap masyarakatnya dengan materi-materi yang sudah Rasulullah contohkan gitu ya. Nah, apa yang harus apakah kita harus ganti materi yang halus-halus dulu? Yang enak dulu supaya nyaman atau nanti yang mana dulu gitu ya. Betul sekali. Nanti sebenarnya juga akan dijelaskan, tapi nggak apa-apa. Jadi gini, dakwah yang kita lakukan itu adalah dakwah yang mengikuti bagaimana Rasulullah SAW berdakwah itu. Kita harus diingat dulu. Jadi dakwah kita adalah bagian dari kewajiban yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin. Seluruh manusia wajib taat kepada aturan Allah. Khusus untuk dakwah hanya dibebankan kepada setiap mukmin, setiap muslim. Nah, orang muslim inilah yang memiliki beban tanggung jawab berdakwah. Bagaimana dia berdakwahnya? Mengikuti metode Rasulullah SAW. Apa yang disampaikannya? Seluruh syariat Allah, seluruh aturan hukum-hukum Allah, seluruh solusi dari problematika umat, problematika yang kemudian apa? Dijelaskan solusinya oleh syariat. Terus ada pertanyaan, kayaknya masyarakat sekarang ini nggak siap. Pengennya yang mudah-mudah saja, pengennya yang akhlak, pengennya yang soft, pengennya yang bukan keras-keras. Padahal ya memang syariat Islam. Contoh misalnya nih contoh. Pada saat kita membaca ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ramai orang-orang itu mau berpuasa. Tapi ada sebelumnya itu, ada perintah Allah sama bunyinya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Jadi kenapa enggak kemudian juga dijelaskan tentang masalah qisas? Dan umat bersegera juga melaksanakan qisas tentu dengan ketentuan dan yang seharusnya bagaimana mereka melaksanakan qisas. Tentu harus dengan ada daulah khilafahnya dulu. Terus berikutnya misalnya, pada saat orang berlomba-lomba misalnya untuk menjalankan perintah Allah. Dalam hal apa misalnya? Dalam hal melaksanakan ibadah haji, melaksanakan zakat. Alhamdulillah. Tapi pada saat yang sama Allah memerintahkan juga kepada umat Islam untuk berjihad, berperang. Allah memerintahkan juga untuk memotong tangan pencuri kalau ada terjadi pencurian. Siapa yang menjalani itu? Wasyariku wasyarikatu faqta'u, itu perintahnya. Maka oleh kalian wahai umat Islam, potong tangan pencuri itu. Siapa yang memotong tangan ini? Oh, ada sekarang raja di satu negeri, dia memotong tangan pencuri, menjalankan hukum Allah, tapi ternyata nggak sesuai dengan urusannya, dengan ketentuannya. Dia hanya mau menerapkan itu untuk misalnya suku bangsanya saja. Nah, ini juga nggak sesuai Islam. Hanya di wilayahnya saja.
Nah, jadi kita harus sampaikan kepada seluruh umat bagaimana, ya kan? Ya kan? Dia harus menjalani, umat Islam ini harus menjalani seluruh syariat Allah dan kemudian didorong melaksanakan syariat Allah. Gitu loh. Jadi dia nggak bisa itu dia semau-maunya memilih. Nah, terus gimana? Kan sekarang kayaknya umat ini nggak mau nih. Maunya yang enak-enak tadi, ya sampaikan, jelaskan dengan cara yang mendalam kepada umat. Dengan penuh kesabaran, bahwa ini laksana obat bagi mereka yang pahit, yang nggak enak di mulut mereka, dia harus telan, padahal itu menyembuhkan. Contoh begini misalnya, Rasulullah memberikan perumpamaan bagi umat ini. Apa? Dalam perjalanan bahtera, perjalanan dengan perahu. Ada orang yang duduk di atas, ada orang yang duduk di dasar perahu. Pada saat orang yang duduk di bawah dasar perahu ingin mendapati air, dia harus melewati orang yang di atasnya. Akhirnya repot. Lalu orang yang kemudian di bawah bilang kepada dirinya sendiri dan teman-teman yang di bawah, kita nggak usah deh ngelewatin yang di atas supaya nggak repot, kita bolongin aja tempat duduk kita, ini kan juga sudah ada air. Coba, kira-kira selamat nggak semua orang dalam perahu kalau dibiarkan orang itu membolongi tadi? Nah kan? Tenggelam. Jadi kalau misalnya kita biarkan umat ini mau dengan urusan-urusan yang hanya dia sukai, maka ini tidak dalam konteks dakwah itu sendiri. Jadi dakwah itu menyampaikan semuanya, mengajak kepada seluruhnya. Tapi kan tetap nggak mungkin semua satu sekaligus, satu persatu. Iya, tapi kita kemudian apa? Memberikan pemahaman yang efektif kepada umat, mana yang menjadi kunci, menjadi titik-titik, simpul-simpul yang kemudian itu nanti umat bisa menjalankan totalitas dari ajaran Islam ini. Jadi gitu. Jadi kalau kita biarkan umat misalnya kita dakwahi semau mereka yang lembut-lembut aja, sama seperti kita membiarkan bagaimana mereka membolongi kapal tempat duduk mereka dengan alasan kami maunya begini supaya nggak ngerepotin orang yang lain. Nah, kita biarkan mereka nggak menerapkan syariat Allah, tenggelam kita semua. Ya, begitu ya. Ini ada pertanyaan. Waduh, sudah terlewat. Bisa nggak gitu kalau ingin khilafahnya pindah dari Indonesia, gimana nih ya? Ada Ustadz Cepi sebentar, mohon penjelasannya. Alhamdulillah ya, nanti mungkin dijelaskan lewat tulisan saja mungkin ya. Ya, jadi gitu ya. Nah, jadi kita akan menyampaikan syariat Allah ini sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ya, jadi bukan kepada semau-maunya kita dan kondisi-kondisi kita. Begitu, ada lagi? Cukup, karena sudah mungkin Isya. Kita percepat, memang tadi kita percepat, harusnya nanti kita percepat lagi, karena maghribnya sudah cepat sebenarnya kita ya. Iya ya. Iya, datang duluan ya. Ya alhamdulillah. Ya. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan sedikit demi sedikit dan kita terus mencoba menelaah dan menjadi pemahaman bagi kita ya. Terima kasih juga yang sudah menonton dan juga memberi tanggapan dan juga pertanyaan. Mohon maaf kalau ada pertanyaannya belum dijawab karena sudah waktunya. Nanti mungkin dijawab secara ditulis juga di sini karena ada tulisan, jadi mudah-mudahan ditulis juga, mudah-mudahan nanti disempatkan. Jadi begitu, insyaallah kita lanjutkan pekan depan, masih bisa ya, belum Ramadan. Jadi nanti pas Ramadan kita atur ulang nih, kapan kira-kira pengajiannya harus berjalan. Sore sambil ngabuburit gitu. Bisa aja ya, nanti kita atur lah. Ayo kita tutup karena sudah Isya, kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ke masjid dulu ya.